that dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. As Mortal Kombat. Finish them! Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Mortal Kombat adalah film yang diadaptasi dari games. Dan seperti yang kita ketahui nih Sobat BB69, film-film adaptasi dari games biasanya mempunyai naskah yang kurang baik. Dan tidak terkecuali film Mortal Kombat terbaru ini. Untungnya saya tidak berharap apa-apa nih di segi cerita dari film Mortal Kombat ini. Sehingga saya dapat menikmati sambil menunggu kemunculan dari para tokoh yang ada. Premis cerita dari film ini sebenarnya agak di luar dugaan saya nih. Di mana saya berpikir bahwa nanti akan ada perlombaan atau pertarungan atau kompetisi Mortal Kombat di ujung film nih. Namun ternyata di film ini Samsung berusaha mengambil jalan pintas, yakni dengan memburu para petarung dari dunia untuk dibunuh agar Outworld bisa menguasai bumi tanpa perlombaan Mortal Kombat. Ini cukup di luar jalur ya menurut saya ya. Dari judulnya itu kan Mortal Kombat kan harusnya pertarungan. Nah kalau ini ibaratnya ini pertarungan jalanan nih, bukan kompetisi namanya. Tapi bagi saya hal tersebut tidak masalah. Memang kalau menurut saya lebih mudah untuk membuat cerita seperti ini dibandingkan ya ala-ala Bloodsport atau ala-ala Karate Kid yang harus memberi waktu misalkan untuk berlatih, mempersiapkan diri, baru menjelang kompetisi, baru bertarung dan akhirnya menang dan lain-lain. Nah itu mungkin orang-orang udah bosen jadi dianggap ini ya udahlah, anggap aja seperti pertarungan jalanan aja nih. Jalinan cerita di film ini juga bagi saya ini terlalu cepat dari adegan ke adegan, seolah-olah terburu-buru. Misalnya dari perkenalan dengan Sonya Blade, terus mencari kuil, terus kemudian latihan, dan seterusnya. Hal ini membuat kita tidak tahu sudah berapa lama atau sudah berapa hari nih kisah ini berjalan. Konsep mengenai para petarung itu terpilih dari lahir karena darah keturunan, atau bisa juga didapat bila membunuh petarung terpilih lainnya, membuat saya pribadi ini agak merengutkan dahi nih. Dan berpikir, jadi sebenarnya bukan soal terpilih atau tidak terpilih nih, namun soal siapa yang bisa mengalahkan dan membunuh lawannya, maka akan menjadi wakil dari bumi. Ini kan suatu yang di luar dugaan nih. Ini seolah-olah nih bagi saya ya, mengesankan seolah-olah para petarung yang mewakili bumi itu adalah best of the best. Oke, itu bagus. Tapi dengan cara membunuh lawan atau membunuh orang yang terpilih lainnya, baru dia itu menjadi orang yang terpilih nih. Karena capnya itu akan pindah ke dia. Nah itu kan satu yang menurut saya sih di luar dugaan saya. Selain itu juga mengenai konsep keahlian khusus, tanda kutip ya. Tiap pejuang harus istilahnya di mana tiap pejuang terpilih ini mempunyai keahlian khusus. Ini agak-agak terkesan konyol nih. Karena alih-alih didapat dari latihan yang bertahun-tahun, ternyata istilahnya bisa dimunculkan karena kemarahan atau emosi atau keadaan mereka terhimpit nih. Ini sih bagi saya cukup disayangkan. Mungkin hal ini nih mengambil referensi dari beberapa film atau komik superhero yang dimana para tokoh-tokohnya itu muncul secara tiba-tiba, keahlian-keahlian yang terpendamnya itu karena hal-hal tertentu nih, misalkan
dalam mara bahaya yang sangat bahaya sekali, yang mengancam nyawanya, atau emosi yang begitu besar, atau orang kesayangannya itu sedang dalam bahaya. Nah, mungkin ngambil referensinya kayak dari sana kali ya. Jadi istilahnya ini diterapkan di dalam film Mortal Kombat ini. Nah, kita beralih ke karakter-karakter yang ada. Jujur, saya sangat suka karena dimanjakan oleh berbagai karakter yang dimunculkan banyak sekali. Dari Hanzo Hasashi atau Scorpion, terus ada Sub-Zero, Kung Lao, Sonya Blade, Cole Young, Kano, Lord Raiden, Jax, Liu Kang, Shang Tsung, Mileena, Kabal, Nitara, terus Prince Goro. Nah, itu saya sangat senang sekali tuh. Namun, saya juga sebenarnya di balik rasa senang tersebut terdapat rasa menyayangkan. Kenapa dimunculkan sebanyak itu? Dan ini baru film pertamanya loh. Karena kita pasti tahu dengan kemunculan banyak karakter, pastinya otomatis perkembangan masing-masing karakter tersebut ini kurang maksimal nih. Pasti ada yang dikorbankan. Atau bahkan ada yang tidak ada sama sekali pengembangannya. Dari mulai latar belakangnya, sampai motivasinya, tiap karakter yang ada. Yang sebenarnya mungkin sangat menarik untuk ditelaah dan para fansnya pasti ini menunggu untuk dikupas nih. Ngomong-ngomong soal karakter yang paling berkesan ya pastinya ya duo Hanzo Hasashi aka Scorpion dan juga Pihan nih atau Sub-Zero. Kedua karakter ini bagi saya mempunyai peranan yang sangat penting di dalam cerita di film Mortal Kombat ini nih. Apalagi scene pembuka film ini mungkin merupakan hal atau yang terbaik dari keseluruhan film Mortal Kombat ini nih bagi saya. Hiroyuki Sanada dan Josh Taslim berhasil memerankan dua karakter yang fenomenal yang jujur aja saya tunggu-tunggu kehadiran di film ini. Untuk karakter Kano yang diperankan oleh Josh Lawson ya, bagi beberapa orang merasa terganggu oleh banyolannya yang menurut mereka itu garing atau kriuk ya. Namun sejujurnya nih, entah kenapa saya justru menyukai kemunculan dari karakter ini nih. Dengan candaan yang isinya nih beberapa ini mempunyai referensi dari tahun 90-an. Mungkin karena saya udah tidak berharap apa-apa dan saya mengambil sikap menonton film ini tanpa beban sama sekali, jadi saya enjoy aja deh dengan segala humor yang diangkatnya. Untuk karakter yang paling kurang ya, menurut saya adalah karakter Lord Raiden dan Shang Tsung. Kenapa? Yang pertama, keduanya ini saya merasa tidak atau kurang berwibawa. Sehingga bagi saya ini ada sesuatu yang kurang nih saat kemunculan mereka. Mereka kan seharusnya ini sebagai seorang yang dihormati atau yang ditakuti, itu harusnya ada aura-aura yang gimana gitu, di mana itu ada wibawa atau istilahnya ada sesuatu yang membuat kita terancam. Tapi di antara dua tokoh ini saya tidak merasakan apa-apa nih. Kita bisa lihat dari gestur tubuhnya, mimik wajahnya, sampai ke nada suaranya, itu seolah-olah tidak sesuai dengan karakter yang diwakili oleh mereka. Selain itu juga kalau kita lihat nih, Lord Raiden seolah-olah kayaknya kurang berguna dan pelin-pelan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah, hal itu yang membuat saya ini agak-agak merasa nih, kenapa nih kedua tokoh ini tidak dimaksimalkan. Kalau untuk karakter lainnya seperti Sonya Blade, Jax, Liu Kang, Kung Lao, dan lain-lain itu walaupun porsinya kurang, masih ada bisa diingat lah ya. Nah, sedangkan ada karakter-karakter yang lawannya nih, seperti Prince Goro, Kabal, dan teman-temannya, itu juga bagi saya itu sangat disayangkan tuh, lewat begitu aja. Walaupun aksi mereka bagi saya ini cukup keren nih. Seharusnya para karakter yang ada itu jangan terlalu banyak dimunculkan sih kalau menurut saya ya. Untuk film pertama Mortal Kombat ini harus hanya itu irit-irit karakter, nggak perlu langsung dimunculkan buru-buru banyak-banyak tuh. Sebaiknya ya bagi saya itu tadi seperti yang saya bilang itu sebenarnya itu harus disimpan dulu untuk sequelnya. Atau mungkin ya ini karena studio ini kurang pede
dan mungkin takut bila tidak ada kesempatan lagi untuk memunculkan di sequelnya nih. Nah ini dia nih, saya nggak tahu nih kenapa alasannya itu. Selain itu juga saya melihat istilahnya visi atau premis dari film ini mirip-mirip kayak Justice League ya, di mana Samsung akan kembali bersama pasukannya untuk menguasai dunia nih. Namun di satu sisi itu dunia sekarang itu udah dijaga oleh Lord Raiden, yang kalau kita bisa bilang ini ibaratnya itu Lord Raiden itu seperti Batman di Justice League nih, di mana dia dengan tim Justice League-nya dan akan merekrut orang-orang baru untuk penjaga dunia nih. Nah ini sih menurut saya sih oke-oke aja sih kalau pengen dikembangkan seperti itu. Jadi kita akan melihat ini bukan sebagai ajang pertarungan kompetisi, tapi akan melihatnya ini sebagai ajang mempertahankan dunia daripada Outworld nih. Tapi ya tadi itu sayangnya itu harusnya itu dimunculkan itu secara perlahan nih. Karena seperti kita lihat belajar dari Avenger, itu mereka nggak serta-merta langsung ngeluarin banyak orang nih. Atau dari DC lah kita bilang ya, itu mereka juga nggak langsung keluarin banyak nih. Keluarin 1 atau keluarin 2 dulu. Nah itu harusnya kan seperti itu. Oke. Kita berbicara mengenai aksi ya. Nah aksi itu menurut saya itu memang itu adalah hal yang terutama atau yang dijual dan yang saya tunggu-tunggu nih di dalam film ini. Karena ya namanya juga Mortal Kombat, gamenya juga game untuk fighting-nya. Ya itulah yang kita akan atau saya akan tunggu, dan jujur ya saya dapatkan untuk dalam aksinya ya, di mana pertarungan antar karakternya tentunya nih bagi saya ini memanjakan mata saya, karena dengan segala teknik atau jurus khas mereka ini dikeluarkan di dalam film ini. Koreografi dari tarungnya juga menurut saya ini cukup apik nih, dan para pemainnya melakukannya dengan baik. Walau ya ada 1 atau 2 adegan itu yang terlihat saya melihatnya itu kayaknya pukulannya itu nggak kena lawannya loh. Tapi ya oke lah, itu mungkin bagi beberapa orang itu dia melihatnya, tapi kebetulan saya melihatnya jadi ya itu cukup mengganggu, tapi ya masih bisa saya maafkan. Untuk musik latarnya cukup baik untuk membawa cerita keseluruhan dari film ini nih. Jangan lupa juga nih, kita pasti akan mendengar lagu khas Mortal Kombat dengan aransemen baru nih. Oh ya, film ini sejujurnya cukup komplit dari porsi drama, aksi, komedi, dan thriller. Kita di satu sisi diajak sedih, terus diajak ketawa, diajak tegang nih. Juga diajak seru-seruan melihat pertarungan hidup dan mati di antara karakter-karakter yang ada. Overall, film ini sebenarnya bisa menjadi tontonan yang jauh lebih baik lagi bila dipersiapkan segi ceritanya dengan lebih lagi. Dan saya pasti menunggu untuk sequel ke depannya nih. Saya berharap nih untuk dimunculkan atau dilebarkan universe daripada Mortal Kombat. Karena masih banyak karakter lainnya itu masih belum dimunculkan nih. Dan benar-benar lah saya berharap ini, terserah lah mau visinya seperti apa, tapi setidaknya itu kita sudah tahu mereka mau buat seperti apa. Nah itu dia, saya benar-benar harapin nih, jangan hanya abis ini terus abis itu terkubur lagi. Dikembangkan, dan kita berharap ini ke depannya ini kita bisa melihat aksi-aksi daripada mereka semua. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you!